Kisah ini berawal dari seorang ibu janda yang bernama Bu Ningsih yang mengajak anaknya berbelanja ke angkringan bakso dekat sekolah anaknya yang kini baru saja mulai bersekolah. Anaknya bernama Darren, dan baru pertama kali ibunya melewati kawasan yang berada di sekolahan anaknya tersebut, sebab mereka baru saja pindahan. Sesaat Bu Ningsih menjemput anaknya, ia penasaran dengan angkringan mie ayam bakso yang terletak di seberang sekolah Darren. Karena ibunya sangatlah menyukai makanan mie ayam bakso itu. Sebab hanya ada angkringan itu saja yang nampak di dekat sekolah anaknya. Jadi membuat Bu Ningsih ingin membeli makanan di angkringan itu untuk makan siang di rumah nantinya. Dan memang terlihat para pengunjung angkringan itu sangatlah ramai dari kejauhan. Setelah Darren menghampiri ibunya, kemudian Bu Ningsih langsung mengajak anaknya itu menyeberang di jalanan dan menuju ke angkringan tersebut. Kemudian bocah yang masih berumur 7 tahun yang tidak tahu tentang tempat itu seketika linglung, dan ia hanya mengikuti ajakan dari ibunya saja. Tetapi ketika baru sampai di depan angkringan, Darren tiba-tiba gemetar dan ia dengan erat memegang tangan ibunya. Ibunya pun marah dan bertanya bahwa mengapa Darren berlagak seperti itu. Darren tidak berkata apa-apa, namun bocah itu hanya menampakkan wajah yang ketakutan. Matanya terlihat berbeda, termasuk tangannya yang kuat mencengkeram tangan kiri ibunya. Wajahnya seolah-olah terpana ke arah gerobak mie ayam tersebut. Bu Ningsih pun segera melepaskan cengkeraman dari tangan Darren, sebab ia heran mengapa anaknya bertingkah seperti itu. Kemudian datanglah seorang pelayan dari angkringan tersebut yang bertanya akan pesanan dari Bu Ningsih. Lalu ibu Darren pun langsung memesan 2 mie ayam bakso kepada si pelayan itu. Terlihat tingkah dan wajah dari Darren yang seperti orang yang ketakutan membuat para pengunjung yang makan di warung itu menatap Darren. Namun berbeda dengan pedagang angkringan itu, yang wajahnya terlihat panik akan kegelisahan dari anak ibu tersebut. Bu Ningsih pun malu karena tingkah dari anaknya. Kemudian ia bertanya kepada anaknya, "Kamu kenapa, nak?" tanya ibunya. Darren pun menunjuk ke arah gerobak dengan tangan yang gemetar. Begitu juga ia mengatakan, "Itu Bu, ada makhluk halus," jawab Darren. Ibunya pun tidak tahu dengan apa yang dilihat oleh anaknya itu. Kemudian ibunya terus bertanya sebab ia tidak melihat ada yang aneh dari angkringan tersebut. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah terdapat adanya sosok mengerikan yang berada di angkringan tersebut. Seketika sosok itu mengeluarkan lidah yang sangat panjang dan menyentuh ke dalam panci kuah dari mie ayam bakso itu, sehingga membuat bocah itu gemetar dan bersembunyi di belakang ibunya. Kemudian ibunya pun tampak heran mengapa anaknya berlagak seperti itu, hingga membuat Bu Ningsih kesal akan gelagat dari anaknya. Kemudian sesampainya Bu Ningsih mendapatkan pesanannya, lalu ia pun segera mengajak anaknya untuk pulang ke rumah. Saat sesampainya di rumah, Darren pun memberontak dan memarahi ibunya karena ia diajak ke tempat seram oleh ibunya. Namun ibunya membantah dengan jelas ia mengajak anaknya membeli makanan di angkringan sebelah sekolahnya. Hal itu ia katakan karena Darren dengan terang-terangan melihat sosok yang menyeramkan di angkringan tersebut. Perdebatan mereka berdua tidak kunjung usai, yang menyebabkan anak itu tidak ingin makan. Karena ia menjelaskan kepada ibunya bahwa ada sosok yang menyeramkan sedang meludahi panci kuah mie ayam bakso tersebut. Begitu juga makanan yang sedang disiapkan oleh pedagang itu. Ibu Ningsih pun tidak percaya karena ia sendiri tidak melihatnya. Karena Darren sangat kesal dengan jawaban ibunya, ia pun masuk ke dalam kamarnya dan meninggalkan ibunya sendiri di ruang makan. Darren pun menolak untuk makan makanan yang dibeli oleh ibunya itu dan memilih untuk tidak makan siang. Kemudian ibunya hanya diam saja dan tidak mau memperpanjang perdebatannya kepada anaknya tersebut. Dan karena ibunya sudah lapar, jadi ia pun mulai membuka bungkusan makanan itu dan memakannya. Satu suap sendok ia coba untuk mencicipi mie ayam bakso dari angkringan tersebut. Dan ternyata rasanya jauh berbeda dengan kenyataan yang dilihat di angkringan itu. Rasanya sangat basi. Ibunya Darren pun dengan cepat memuntahkan kuah itu dari mulutnya
Sebab baru pertama ini ia merasakan mie ayam bakso yang sangatlah basi. Ibu Darren pun seketika teringat dengan ucapan anaknya bahwa anaknya melihat ada sosok yang menyeramkan yang berada di angkringan itu. Namun ibunya tetap berpikir positif. Mungkin saja kuahnya ini basi karena ia terlalu lama di jalanan. Tetapi saat Ibu Darren mulai mengaduk kuah itu kembali, ia tidak sengaja melihat ada seekor ulat yang berada di tumpukan seledri pada bakso itu. Hingga membuat Bu Ningsih terkejut dan menyenggol mangkok mie ayam bakso itu ke lantai sehingga menyebabkan mangkok itu pecah. Terdengar suara pecahan mangkok yang membuat Darren pun langsung membuka pintu kamarnya dan melihat bahwa makanan yang dimakan oleh ibunya itu sudah berserakan di lantai. Begitu juga mangkoknya sudah pecah dan tidak beraturan. Ibu Darren pun ketakutan dan mengatakan kepada anaknya bahwa ibunya melihat ada beberapa ekor ulat yang mengidap di makanan itu. Dan juga kuah dari mie ayam bakso tersebut sangatlah asin saat dimakan oleh ibunya. Darren pun membenarkan perkataannya lagi bahwa ia sudah dari awal mengatakan kepada ibunya. Darren pun dengan terang-terangan melihat ada sosok yang menyeramkan yang berada di angkringan itu dan menyentuhkan lidahnya ke kuah mie ayam bakso yang berada di panci tersebut. Ibunya pun trauma akan kejadian ini. Namun ibunya tidak melihat bahwa apa yang dilihat oleh anaknya, sebab ia baru menyadari bahwa anaknya bisa melihat makhluk halus. Dari kejadian ini, Ibu Darren mengalami sakit diare dan meminta anaknya untuk memesan ojek untuk diantarkan ke sekolah.